Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Imelia dari Program Studi Pendidikan Ekonomi kelas Indralaya Angkatan 2024 dengan NIM 0603 1182 42 90 10. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai keterkaitan pasar dengan perbankan. Tonton video ini sampai selesai ya. Teman-teman, pernah nggak sih kalian kepikiran kalau bank itu sebenarnya selalu punya uang yang cukup setiap saat? Misalnya, kalau banyak nasabah narik uang secara bersamaan, apakah bank tetap aman? Jawabannya, tidak selalu. Bank juga bisa mengalami kekurangan dana dalam jangka pendek. Tapi tenang, ada satu mekanisme penting yang membantu mereka, yaitu pasar uang. Di video kali ini, saya akan membahas keterkaitan antara pasar uang dengan perbankan, sekaligus tadi kasus nyata di Indonesia yang bisa kalian lihat di video selanjutnya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan bahwa injeksi likuiditas pemerintah melalui penempatan dana sebesar 200 triliun rupiah ke bank-bank himbara pada 12 September 2025 belum memberikan dampak signifikan ke kredit perbankan pada awal kuartal 4 2025. Namun, Purbaya tidak berhenti di situ. Pada 10 November 2025, ia menambah penempatan dana sebesar 76 triliun rupiah. Ini dilakukan karena laju penyaluran kredit perbankan masih melambat pada Oktober 2025, hanya tumbuh sebesar 7,36% secara tahunan, turun dari posisi September yang tumbuh 7,70%. Purbaya menjelaskan bahwa perlambatan ini dipengaruhi oleh moderasi pertumbuhan likuiditas di perbankan. Ia berharap penambahan injeksi dana ini dapat mendorong pertumbuhan kredit. Purbaya tetap optimistis bahwa tren kredit akan menguat kembali seiring perbaikan aktivitas ekonomi nasional. Ia juga menjelaskan tentang proses penggandaan uang yang terjadi ketika bank menyalurkan kredit. Menurut Purbaya, dana yang dipinjam oleh nasabah pada akhirnya akan kembali masuk ke sistem perbankan, sehingga meningkatkan kapasitas bank untuk menyalurkan kredit berikutnya. Purbaya menambahkan, dana yang diterima perusahaan dari kredit pada umumnya disimpan kembali di perbankan, misalnya sebagai deposito, sehingga memperbesar likuiditas bank untuk penyaluran kredit lanjutan. Dengan tambahan injeksi 76 triliun rupiah pada 10 November yang dilakukan pemerintah, Purbaya memperkirakan dampak yang lebih kuat terhadap pertumbuhan kredit akan mulai terlihat pada Desember 2025. Sebelum studi kasus, kita pahami dulu konsep dasarnya. Pasar uang adalah tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana jangka pendek dengan pihak yang memiliki kelebihan dana. Sementara itu, bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit. Nah, masalahnya adalah bank menerima dana jangka pendek, seperti tabungan dan deposito, tetapi menyalurkan dana dalam bentuk kredit jangka panjang. Kondisi inilah yang sering disebut sebagai mismatch atau ketidaksesuaian jangka waktu. Sekarang kita masuk ke studi kasus nyata. Dalam video tersebut dijelaskan bahwa pemerintah Indonesia melakukan injeksi dana ke perbankan sebesar sekitar 200 triliun, bahkan ditambah lagi sekitar 76 triliun. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menjaga likuiditas bank agar tetap stabil. Namun, yang menarik adalah meskipun dana sudah disalurkan, pertumbuhan kredit masih relatif lambat. Ini menunjukkan bahwa masalah likuiditas tidak selalu langsung menyelesaikan masalah di sektor perbankan. Dari kasus ini kita bisa melihat keterkaitan yang sangat erat antara pasar uang dan bank. Ketika bank mengalami kekurangan likuiditas, mereka membutuhkan dana tambahan. Dana ini bisa berasal dari
pasar uang antar bank, kebijakan pemerintah, atau intervensi bank sentral. Pasar uang ini berfungsi sebagai tempat distribusi dana jangka pendek. Bank yang kelebihan dana akan menyalurkan ke bank yang kekurangan dana. Jadi, pasar uang berperan sebagai penyeimbang dalam sistem keuangan. Ada beberapa alasan kenapa kasus ini terjadi. Pertama, karena adanya ketidaksesuaian antara dana masuk dan dana keluar di bank. Kedua, karena kondisi ekonomi yang tidak selalu stabil, sehingga permintaan kredit menurun. Ketiga, karena adanya ketidakpastian ekonomi yang membuat bank lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit. Akibatnya, meski likuiditas tersedia, tidak semua dana langsung disalurkan ke masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan ini, ada pun beberapa solusi yang bisa dilakukan. Yang pertama, peran aktif Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas likuiditas melalui kebijakan moneter. Kedua, meningkatkan kepercayaan pelaku ekonomi agar permintaan kredit terus meningkat. Dan yang ketiga, perbaikan sistem penyaluran kredit agar lebih efektif. Dan yang terakhir itu koordinasi antara pemerintah dan bank sentral dalam menjaga stabilitas ekonomi. Berdasarkan video yang sudah ditampilkan, terlihat bahwa injeksi dana ke perbankan memang bertujuan untuk menjaga likuiditas, tetapi tidak selalu langsung berdampak pada peningkatan kredit. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara pasar uang dan perbankan sangat kompleks dan dipengaruhi banyak faktor. Dari pembahasan ini, kita bisa melihat bahwa pasar uang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas perbankan. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada kondisi ekonomi secara keseluruhan. Sekian penjelasan dari saya, semoga video ini bermanfaat dan terima kasih. Adapun beberapa sumber referensi dari hasil studi kasus yang sudah saya bahas tadi. Sumber video studi kasus utama itu dari Konten TV 2020 yang menjelaskan efek injeksi dana dan perbankan dan likuiditas. Sumber kedua itu dari sumber lembaga resmi Bank Indonesia 2024 mengenai kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan. Di referensi ini menjelaskan mengenai pasar uang, peran bank sentral dalam likuiditas. Sumber referensi terakhir yaitu sumber tambahan pendukung dari Otoritas Jasa Keuangan 2024, di mana di sini menjelaskan sistem perbankan dan stabilitas keuangan. Di referensi ini digunakan untuk sistem perbankan dan stabilitas sektor keuangan. Baiklah, itu saja referensi yang saya gunakan di video studi kasus ini. Terima kasih.